Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlinda dan narasumber di samping saya Ustadz Effendi Musa. Kembali lagi di podcast Hizwa Official Media dalam program Santri Bertanya dan Ustadz Menjawab. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan dari santri dan santriwati yang akan dijawab oleh narasumber kami, yaitu Ustadz Effendi Musa. Pertanyaan yang pertama, apa hukum menunda zakat fitrah sampai setelah hari raya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Para pemirsa dimanapun berada, baiklah, pertanyaan pertama yakni bagaimana hukum menunda zakat fitrah sampai hari raya tiba. Iya. Zakat fitrah ialah suatu kewajiban bagi setiap muslim yang melaksanakan ibadah puasa, di mana zakat fitrah ini adalah penyempurna dari ibadah puasa Ramadan kita. Nah, tujuan daripada zakat fitrah ini sendiri adalah untuk memberikan rasa bahagia terhadap para fakir miskin supaya bisa seperti orang-orang yang lain, di mana pada hari raya tersebut mereka bisa makan dan minum sebagaimana orang-orang yang mampu yang lainnya. Nah, dari pertanyaan di sini, bagaimana hukum seorang yang dimana ia mampu, namun dia menundanya membayar zakat fitrah sampai waktu hari raya tiba? Maka di sini dia tidak diperbolehkan, bahkan bisa jatuh sampai dia berdosa apabila dia sudah tergolong mampu membayar, namun dia sengaja menundanya sampai hari raya itu tiba. Karena diharapkan zakat fitrah itu supaya ada buat asnaf-asnaf atau orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah itu untuk memenuhi kebutuhannya pada hari raya itu. Nah, maka diharapkan untuk semua yang sudah kena kewajiban untuk berzakat fitrah untuk membayarkannya sebelum hari raya, dan paling lambatnya yakni ketika sebelum kita naik ke masjid untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Allahu a'lam. Ya, untuk pertanyaan yang kedua, apa hukum zakat fitrah bagi orang yang tidak mampu? Nah, di sini kita ketahui bersama bahwasanya zakat fitrah itu diwajibkan bagi orang-orang yang mampu. Nah, maka jelas bahwasanya bagi orang-orang yang tidak mampu di sini kita bisa katakan dia masih belum dikenakan kewajiban untuk zakat fitrah. Allahu a'lam. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, apakah bayi yang lahir saat setelah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri wajib dibayarkan zakat fitrah atau tidak? Kewajiban zakat fitrah itu terkena bagi orang yang bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan dan bisa berjumpa dengan tanggal 1 Syawalnya. Nah, maka di sini jikalau seorang bayi itu lahir ketika subuh ya, bulan Syawal, berarti dia tidak menemukan bulan suci Ramadan, maka dia tidak terkena kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Allahu a'lam. Pertanyaan yang keempat, apakah boleh membayar zakat fitrah dengan uang? Di Indonesia kita menganut mazhab Syafi'i, yang dimana dalam mazhab Syafi'i sendiri itu kita tidak diperkenankan untuk membayar zakat fitrah dengan uang. Namun zakat fitrah itu dibayar dengan bahan makanan pokok. Yang kita ketahui bahan makanan pokok kita di Indonesia yakni beras. Maka seharusnya untuk semua orang yang sudah terkena kewajiban zakat, bil khusus untuk kita di Indonesia, membayarkan zakat fitrahnya menggunakan beras, tidak dengan uang. Allahu a'lam. Pertanyaan yang kelima, apakah orang yang meninggal saat atau setelah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri juga wajib dibayarkan zakat fitrah atau tidak? Nah, kembali seperti pertanyaan yang tadi, bahwasanya seorang itu akan terkena kewajiban zakat fitrah apabila dia bisa berjumpa dengan malam terakhir
daripada bulan suci Ramadan dan dia berjumpa dengan malam pertama daripada bulan Syawal. Nah, maka di sini kembali seperti yang tadi, karena orang ini meninggal pada subuh pada tanggal 1 Syawal itu, maka dia tidak terkena kewajiban zakat fitrah karena dia meninggalnya tidak berjumpa dengan salah satunya. Artinya dia sudah meninggalkan Ramadan dan dia cuma berjumpa dengan bulan Syawal saja. Oh iya. Untuk pertanyaan yang nomor 6, berapa ukuran pembayaran zakat fitrah? Sebagaimana yang kita ketahui, untuk kadar pembayaran zakat fitrah kita di sini yakni seukuran 2,5 kilogram. Seperti itu. So, kalau di takaran liter 3 liter. 3 liter. Siap. Untuk pertanyaan yang terakhir, apa syarat sah pembayaran zakat fitrah? Nah, jadi untuk zakat fitrah akan dikatakan sah apabila yang pertama niat. Nah, ini untuk orang yang berzakat fitrah, pertama dia akan sah zakat fitrahnya apabila dengan niat. Yang kedua, dia menyalurkan zakat fitrahnya. Nah, yang ketiga, dia membayarkan zakat fitrahnya pada waktu yang sudah ditentukan. Artinya misalkan sekarang zakat fitrah tidak bisa dia bayarkan ketika bulan Rajab ataupun bulan Sya'ban, maka kewajiban zakat fitrah itu akan sah, yang dikatakan sah apabila dia membayarkannya pada bulan yang sudah ditentukan, yakni bulan suci Ramadan dan tanggal 1 Syawal itu. Sekian untuk pertanyaan dan jawaban dari Ustaz kami. Wallahu muwaffiq wal hadi ila syabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.